Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 13 Maret 2025 bersama saya Fiorina Jeretno. Beragam informasi terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan melalui tayangan berikut ini. Dan informasi pertama dari Kota Makassar mengenai mobil dinas pejabat pemerintah Kota Makassar bakal dipasangi GPS. Sebagai informasi awal bahwa Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berencana memasang Global Positioning System atau GPS atau sistem navigasi pada kendaraan dinas pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Ami yang akan melaporkan lebih lengkap mengenai topik kita sore hari ini. Selamat sore rekan Ami. Baik, rekan Vio, selamat sore. Dapat Anda sampaikan bagaimana rencana ini kemudian disampaikan dan juga diketahui oleh publik dan sebenarnya tujuan dari pemasangan GPS ini untuk kendaraan dinas seperti apa? Silakan. Baik, Vio di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berencana untuk memasang GPS atau Global Positioning System pada kendaraan dinas milik pejabat pemerintah Kota Makassar. Ini disampaikan Munafri Arifudin saat melangsungkan rapat bersama dengan seluruh kepala bagian maupun kepala subbagian lingkup sekretariat daerah Kota Makassar pada Rabu 12 Maret 2025 kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Wali Kota Makassar, Balai Kota Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, salah satu yang disampaikan dalam pertemuan tersebut di mana terkait aset pemerintah harus diinventarisasi dan juga harus di pengadministrasiannya harus dilakukan dengan baik, dan tentunya salah satunya yakni dengan memasangkan GPS pada kendaraan dinas atau randis milik pejabat pemerintah Kota Makassar. Pemasangan GPS tersebut bertujuan untuk mendeteksi keberadaan aset milik pemerintah. Ini juga tentunya untuk mencegah adanya kendaraan dinas yang disalahgunakan maupun hilang jejak akibat disalahgunakan oleh baik itu pejabat maupun oknum-oknum tertentu di lingkup pemerintah Kota Makassar. Misalnya API mencontohkan jika ada kendaraan dinas pemerintah Kota Makassar yang berada di luar daerah, itu tentunya akan mudah ditelusuri atau dimintai pertanggungjawabannya oleh pejabat terkait jika sudah ada GPS yang terpasang. Jadi akan lebih mudah dideteksi di mana keberadaan dari kendaraan dinas tersebut berada. Dan tentunya API sebelumnya memang telah melangsungkan penertiban kendaraan dinas atau mobil dinas milik pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar, itu untuk menginventarisasi seluruh aset-aset randis milik Pemkot Makassar yang telah terdata. Itu penertiban atau inventarisasi tersebut berlangsung di lapangan Karebosi pada Sabtu pekan lalu, dan di situ API atau Munafri Arifudin meminta seluruh OPD untuk mengumpulkan kendaraan dinas yang mereka gunakan untuk diinventarisasi lebih bagus lagi, ditata lebih baik lagi. Namun hanya sekitar 40-an lebih dari 380-an atau hampir 400 randis milik pemerintah Kota Makassar yang ada atau dikumpulkan di lapangan Karebosi pada Sabtu kemarin. Dan tentunya Munafri Arifudin menginginkan agar aset-aset tersebut tentunya ditata dengan baik dan semua harus berplat merah sebagai penanda bahwa memang itu adalah aset pemerintah atau kendaraan dinas milik pemerintah. Dan tentunya ada beberapa randis juga dari penertiban atau inventarisasi itu pada saat itu yang diidentifikasi tidak sesuai mungkin spesifikasinya. Misalkan ada pejabat yang menggunakan randis baru, sementara pejabat lainnya masih menggunakan randis lama yang mungkin sudah mulai rongsok atau sudah mulai tidak bisa atau agak susah dioperasionalkan kembali dalam menunjang kerja-kerja pejabat lingkup pemerintah Kota Makassar. Itu semualah yang dikelola dengan baik di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin dan juga Alia Mustika Ilham. Jadi ini inventarisasi aset randis ini dikelola langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan maupun Aset Daerah atau BPKD pemerintah Kota Makassar. Baik, Vio di studio.
Baik, rekan Ami dapat Anda sampaikan juga mungkin mengenai adanya temuan dari inventarisasi yang kemudian baru sepersekian bagian yang menyerahkan kendaraan dinasnya. Apakah mungkin ini juga merupakan tujuan dari hadirnya ide atau gagasan baru mengenai pemasangan GPS agar tidak disalahgunakan lagi? Mungkin apa ada korelasinya atau seperti apa? Ya, seperti itulah. Jika misalkan kendaraan dinas milik pejabat Pemkot Makassar dipasangi GPS, maka akan mudah dideteksi di mana keberadaannya. Karena memang selama ini Munawri Arifudin mengakui bahwa masih banyak kendaraan dinas yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Ada juga bahkan pejabat-pejabat pensiun dari pemerintah Kota Makassar yang sebelum-sebelumnya belum mengembalikan randis tersebut. Padahal itu menurut Munawri Arifudin bukanlah milik pribadi, melainkan aset pemerintah yang harus dikembalikan kalau memang sudah tidak dimanfaatkan lagi sesuai fungsinya. Karena kendaraan dinas kita ketahui digunakan oleh pejabat pemerintah untuk menunjang kerja-kerja mereka sebagai tentunya pejabat pemerintahan. Jadi tentunya Munawri Arifudin berharap agar seluruh kendaraan dinas ini dikembalikan ke pemerintah Kota Makassar dan akan ditata kembali sebagaimana mestinya, akan dipasangi GPS, kemudian diberikan sesuai dengan siapa yang berhak untuk menggunakan kendaraan dinas tersebut. Tio. Baik, rekan Amin juga ada informasi yang disampaikan oleh Wali Kota Makassar begitu mengenai pembagian kendaraan dinas di kalangan pejabat Pemkot Makassar. Mungkin ada yang dibeda-bedakan atau seperti apa mungkin penjelasan beliau? Ya, memang kemarin pada saat kami wawancara, Tribuners, Wali Kota Makassar Munawri Arifudin menyampaikan bahwa ada sedikit pembeda-bedaan terkait kendaraan dinas tersebut. Misalkan di kalangan kepala bagian, ada kepala bagian yang menggunakan kendaraan dinas baru, atau bahkan ada kepala bagian atau kabak yang kendaraan dinasnya sudah mulai tidak layak, sudah mungkin mengalami kerusakan, sudah sering mogok atau sebagainya. Nah, itu menurut Munafri harus sepadan semuanya karena semua memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki tugas-tugas yang sama di lingkup pemerintahan. Dan tentunya Vio dapat juga saya sampaikan bahwa selain kendaraan dinas pada pertemuan kemarin bersama Kepala Kabak dan juga Kasubag lingkup Sekretariat Daerah Kota Makassar, Munafri juga menekankan beberapa hal di mana perlu ada keseragaman dan kesetaraan dalam seluruh organisasi perangkat daerah APD lingkup pemerintah Kota Makassar. Jadi selain kendaraan dinas yang akan dipasangi GPS, dia juga menekankan pentingnya untuk menjaga legalitas aset kendaraan. Jadi semua dokumen kendaraan harus tersimpan dengan aman di dalam pengelolaan aset pemerintah. Kemudian semuanya juga harus menggunakan plat merah dan tentunya kemarin disampaikan juga salah satu poin dari pertemuan tersebut yakni terkait kedisiplinan para pegawai pemerintah Kota Makassar ini perlu untuk ditingkatkan agar mungkin seluruh pegawai harus menjaga kerapiannya dan keseragaman dalam berpakaian untuk setiap harinya saat berkantor, tentunya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kemudian kebersihan di lingkup pemerintah Kota Makassar juga menjadi salah satu poin pesan Munafri Arifudin dalam rapat bersama Kabak dan juga Kasubag pada Rabu kemarin, begitu juga terkait CCTV di pemerintah Kota Makassar atau Balai Kota diharapkan semuanya aktif, tidak ada yang mungkin mengalami gangguan atau hal-hal lainnya. Jadi intinya profesionalisme, ketertiban dan kedisiplinan pegawai pemerintah Kota Makassar harus menjadi hal utama untuk dijalankan di pemerintah Kota Makassar sesuai dengan arahan dari Wali Kota Makassar Munawri Arifudin pada pertemuan tersebut kemarin. Vio di studio. Terakhir rekan Ami mungkin terkait langkah yang diambil untuk memastikan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan operasional dari Pemkot Makassar sendiri, apakah mungkin nanti ketika kemudian sudah terrealisasi untuk pemasangan GPS di seluruh kendaraan dinas pemerintah Kota Makassar kemudian disalahgunakan, apakah ada sanksi yang akan dikenakan bagi yang menyalahgunakan wewenang tersebut?
Ya, tentunya mungkin pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifudin akan melakukan tindakan-tindakan khusus bagi mungkin jika ada pejabat Pemkot Makassar yang melakukan indisipliner ASN atau pegawai, termasuk halnya ketika melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut. Tentunya Munafri Arifudin akan menelusuri terlebih dahulu seperti apa penyebabnya, apa alasannya, kemudian mungkin mengkaji lagi terkait apa yang harus dilakukan atau sanksi apa yang harus diberikan kepada pejabat terkait. Baik, Vio di studio. Baik, terima kasih rekan Ami atas informasinya di sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Dan juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini. Juga pernyataan langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ke tadi Kaba kasih tuh. Berarti kosong misalnya itu RTW pasti tidak tahu. Kosong ini, jadi kemarin dokter SSK semua sih. Siapa bilang begitu? Salah satu lurah kemarin waktu Belum apa? SSK di Boter. Lurah apa? Ya, tinggal lawan. Oh bang, ya. Pasek dah. Itu kasih deh. Iya. Wawancara Ki. Oh, minum. Kita rapat dengan kepala bagian, ada informasi katanya kita akan pasang GPS di semua jalan dinas. Kita mau pasang begitu supaya bisa kedetek, gitu ya, bisa kedetek ini kemana ini mobil dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, kita namanya kalau saya sih mencegah, lebih bagus kita mencegah daripada mencari. Apalagi kalau dibawa lari di mobil, baru kita lapor lagi dan sebagainya. Kalau ada GPS-nya kan relatif bisa detek kemana ini mobil. Kenapa ada mobilnya Makassar ini ada sampai di Kendari, kira-kira itu bikin apa gitu. Namanya mobil negara, kita dipakai pertanggungjawabannya untuk negara itu. Tapi memang masih banyak Pak ya kendaraan dinas yang belum kembali. Banyak. Itu hari kita kumpul di Karebosi 380 sekian, berapa yang datang itu? 40 aja barangkali coba. Makanya saya panggil memang tadi, perjelas ini, kau mau tidak? Gitu. Artinya ya udah, saya disanggupin untuk kumpul. Saya akan pastikan. Kenapa? Begini, ada persoalan pembeda-bedaan di situ. Saya tidak mau. Jadi kalau umpamanya kepala bagian ada memang jatah mobilnya sama semua ini kepala bagian. Jangan ada satu tahu yang mau mogok rusak, ada satu yang masih ciber baru. Oh, enggak boleh dong. Harus sama apa bedanya sih? Sama-sama punya kerja kok. Tapi kalau pejabat pensiun masih ada Pak yang belum mengembalikan. Ada beberapa di list yang saya lagi kita telusuri gitu kan. Seperti itu.
Ke tadi Kaba kasih. Tuh. Berarti kosong sekarang itu RTW pasti tidak tahu. Kosong ini, jadi kemarin dokter SSK konfirmasi. Siapa bilang begitu? Salah satu guru kemarin waktu Belum apa? SSK di hotel. Belum apa? Ya, tinggal lawan. Oh bang, ya. Pasek dah. Itu kesik deh? Iya. Wawancara ki. Oh minum. Kita rapat dengan kepala bagian, ada informasi katanya kita akan pasang GPS di semua jalan dinas. Kita mau pasang begitu supaya bisa kedetek, gitu ya, bisa kedetek ini kemana ini mobil dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, kita namanya kalau saya sih mencegah, lebih bagus kita mencegah daripada mencari. Apalagi lagi kalau dibawa lari di mobil, baru kita lapor lagi dan sebagainya. Kalau ada GPS-nya kan relatif bisa ke detek kemana ini mobil. Kenapa ada mobilnya Makassar ini ada sampai di Kendari, kira-kira itu bikin apa gitu. Namanya mobil negara, kita dipakai pertanggungjawabannya untuk negara itu. Tapi memang masih banyak Pak ya kendaraan dinas yang belum kembali. Banyak. Itu hari kita kumpul di Karebosi 380 sekian, berapa yang datang tadi? 40 aja barangkali coba. Makanya saya panggil memang tadi, Pak perjelas ini, kau mau tidak? Gitu. Artinya ya udah, saya disanggupi untuk kumpul. Saya akan pastikan. Kenapa? Begini, ada persoalan pembeda-bedaan di situ. Saya tidak mau. Jadi kalau umpamanya kepala bagian ada memang jatah mobilnya sama semua ini kepala bagian. Jangan ada satu tahu yang mau mogok rusak, ada satu yang masih ciber baru. Oh, enggak boleh dong. Harus sama perbedaan sih. Sama-sama punya kerja kok. Tapi kalau pejabat pensiun masih ada Pak yang belum mengembalikan. Ada beberapa di list yang saya lagi kita telusuri gitu kan. Seperti itu. Ke tadi Kaba kasih. Tuh. Berarti kosong sekarang itu RTW pasti tidak tahu. Kosong ini, jadi kemarin dokter SSK konfirmasi. Siapa bilang begitu? Salah satu guru kemarin waktu Belum apa? SSK di hotel. Belum apa? Ya, tinggal lawan. Oh bang, ya. Pasek dah. Itu kesik deh? Iya. Wawancara ki. Oh minum.
Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Kamis 13 Maret 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jaretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.